Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Takdirkan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan hari ini saum kami lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadikan sholat kami hari ini lebih baik dari sholat hari-hari sebelumnya. Jadikan sedekah kami hari ini, infak zakat kami jauh lebih ikhlas dibanding hari-hari sebelumnya. Jadikan hari ini menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami untuk semakin taat kepadamu. Bimbing kami istiqomah ya Allah. Anugerahkan kepada kami hati yang bersih, pikiran yang bersih, hati yang suci, pikiran yang suci, hati yang selamat, pikiran yang selamat. Bimbing kami ya Allah dengan saum sanggup menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian apapun. Jadikan saum kami mampu menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur dengan pemberian-Mu. Sehatkan badan kami ya Allah. Angkat sakit dan penyakit yang ada pada diri kami. Sehatkan jantung kami. Sehatkan paru-paru kami, sehatkan lambung pencernaan kami, sehatkan kulit kami, sehatkan otot, urat, darah, tulang kami, sehatkan telinga, mulut, tangan, jari, kaki kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rizki-Mu yang halal dan barokah, mudah untuk disedekahkan, mudah untuk berinfak, mudah dikeluarkan untuk menunaikan zakat. Yang punya masalah hutang ya Allah dengan keberkahan Ramadan hari ini berikan jalan keluar untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang sedang bermasalah ekonominya lapangkan ya Allah untuk bisa memberi kepada orang tua, memberi kepada mertua, menafkahi istri, anak, keluarga, fakir, miskin, anak yatim, kaum duafa. Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, solehkan pasangan hidup kami, solehahkan pasangan hidup kami, jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari jalan kesesatan, angkat segala kemalasan yang ada pada diri kami. Bimbing kami sungguh-sungguh dalam urusan dunia.
Bimbing kami sungguh-sungguh urusan akhirat. Wafatkan kami husnul khotimah. Jadikan Ramadan ini kami yang meraih Lailatul Qadar. Takdirkan kami Ramadan ini meraih Lailatul Qadar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji puja milik Allah yang telah menghantarkan kita dengan izinnya, kehendaknya, kuasanya bertemu dengan pertengahan Ramadan tahun ini, disertai dengan sehatnya, disertai dengan iman Islamnya, dan semoga kita terus dianugerahi oleh Allah semangat mengisi hari-hari Ramadan ini dengan beraneka ragam kebaikan. Tiada lagi yang wajib dan patut kita haturkan hari ini kecuali bersyukur kepada Allah. Di luar sana masih banyak saudara kita yang belum mau puasa, padahal Islam. Di luar sana masih banyak saudara kita yang waktu zuhur diabaikan begitu saja, padahal ini waktunya untuk menghadap Allah, melaksanakan mendirikan sholat. Kita alhamdulillah masih dituntun oleh Allah lari berjalan menuju tempat ini melaksanakan sholat berjamaah. Ya mudah-mudahan tidak hilang ini hidayah dari Allah. Pengennya terus waktunya sholat disertai dengan qobliyahnya, ba'diyahnya. Ada modal beli baju buat pakaian sholatnya Pak, Bu. Ada modal buat beli sejadah. Ada modal membeli mukena buat ditaruh di musola di masjid buat dipakai orang sholat. Ada modal untuk bisa mewakafkan Al-Quran ke tempat orang sholat, masjid, musola. Di luar sana orang sedang sibuk menghabiskan uang dengan handphonenya, beraneka ragam barang, hunting barang, beli barang yang belum tentu jelas, belum tentu perlu, belum tentu penting. Alhamdulillah hari ini ada uang masuk ke kotak infak. Allah yang modalin, Allah yang ngasih. Terima kasih ya Allah, bisa infak lagi, bisa sedekah lagi. Besok mudah-mudahan ada rezekinya lagi. Bahkan alhamdulillah nanti sore kita sudah persiapan bisa berbagi takjil. Minta lagi sama Allah, kalau hari ini belum ada, jangan terus-menerus jadi pemburu takjil. Jadilah penyedia takjil. Minta sama Allah yang Maha Kaya. Allahumma kun fayakun Pak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu ayat nama nggak ada, ngabangnya nggak ada sekarang. Minta sama Allah, ya Allah pengen nanti menyediakan iftar takjil untuk orang bersahur ya. Diadain nanti sama Allah. Yang berat hari ini karena saldonya sekian, jangan diberat-beratkan Pak. Hasil dari puasa itu apa? Akhlak. Akhlak itu apa? Dermawan. Gak berat lagi, lihat. Bagi lagi nggak ini teh. Udah keluarin aja, jebet-jebet aja kok. Ramadan ini mau keluarin kok. Sayang ini satu hari tidak berinfak, satu hari tidak sedekah. Ada waktu di mana berbuka kita nggak kebagian untuk patungan, nggak kebagian untuk bisa berbagi. Rugi kalau kata saya main. Ini bulan ampunan, bulan dilipat gandakan pahala, bulan dikabulnya doa. Kita ini butuh Allah. Keperluan kita banyak, masalah kita banyak. Salah satu menyelesaikannya adalah tiap hari kita mempersiapkan takjil, menyediakan takjil untuk orang. Dan tidak ada yang mustahil urusan apapun kalau
diserahkan ke Allah, melibatin Allah, apalagi bikin kebaikan dulu dengan sedekah, minta ampun sama Allah, sholawat, jadi itu Pak. Kerasnya hati istri, sombongnya suami, anak yang susah diatur. Apa sulitnya bagi Allah membalikan hati pasangan hidup jadi soleha, suami jadi soleh, anak jadi palalinter, senang hafal Quran, senangnya ibadah, hormat ke orang tua, punya akhlak yang mulia. Berhenti jadi orang pelit. Jangan hitung-hitungan terus. Nanti gimana, entah gimana, besok gimana, nanti entar besok nih. Bukan urusan kita. Belum tentu kebahagiaan, belum tentu kejadian. Masih gaib. Kalau saya keluarkan, nanti gimana? Ini yang selalu jadi kesempatan setan ngebisikin kita jadi orang bakhil tuh di sini. Nanti gimana, besok gimana, entar gimana, sing yakin atuh. Jadi kunaon hidupnya gitu-gitu wae. Kenapa gitu-gitu aja hidup? Akhlaknya nggak ada. Tidak melahirkan pribadi yang dermawan. Tidak melahirkan pribadi yang empatian, simpati, perhatian, pengennya ngasih. Makanya guru kami di Bandung mengatakan, kalau pengen tahu sholatnya udah diterima atau belum, jangan berharap ada notifikasi ke handphone dari langit. Kalau ingin tahu saum kita sampai pertengahan bulan Ramadan ini diterima oleh Allah atau enggak, udah dapat ampunan atau tidak, jangan berharap notifikasi dari langit kemudian muncul di SMS, muncul di DM, muncul di WA. Tinggal tanya, udah ada perubahan belum? Udah nyampe 15, 16 ini. Perubahannya apa? Udah mulai ada perubahan jadi orang dermawan atau belum? Ini bagaimana mau dermawan uang aja, gimana mau berharap dermawan uang, disuruh senyum aja susah, suruh nyapa aja susah, asapang kasepna, asapang gantengna, asapang solehna, asapang hafal Quran, asapang ustadna, aduh bahasa Indonesia, kayak yang paling cakep, kayak yang paling soleh gitu. Rendahkan hati. Ingin tahu 15, 16 ini puasa saya udah diterima belum? Udah ada kerendahan hati belum? Tiap ketemu orang inginnya nyapa duluan. Tiap ketemu orang inginnya menebar senyum, inginnya menebar kebaikan. Ini mah saum hari kedua, hari ketiga sampai ke 15, 16. Tak ayat tuh perubahannya kayak gitu, horor bajarnya. Serem gitu. Dan ini dilatih Bu, dimulai dari apa? Di rumah Pak. Ketika sahur, bangunkan, ayo sahur, senyum semuanya, sing ceria, sing gembira, sahur ceria, sahur gembira, bersyukur ke Allah. Ayo nak, bangun nak, kak, bangun kak, dek, bangun. Ya, itu anak-anak udah bangun, atuh ayo, senyum teh ibu. Udah, Umi, udah jam 2 ini, teh bangun. Sambil senyum gitu. Dimulai dari rumah, dilatih di rumah ramah, murah senyum, demi Allah. Keluar aktivitas apapun mudah untuk senyum. Makanya kenapa bulan Ramadan ini juga latihan jadi orang yang terus mau menjaga kesabaran. Latihan jadi orang yang senantiasa ingat Allah. Latihan menjadi orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang jarang makan, kurang makan. Latihan. Biasakan tuh sahur teh bareng, tong sesorangan, jangan sendiri-sendiri. Ada yang doa, pimpin doa, mulai dari Bapak dulu contohin Pak. Ya Allah, terima kasih. Ini akhlak ini, adab ke Allah ini. Ya Allah nuhun, ya Allah terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah. Sebentar lagi kami akan makan sahur bersama. Berkahi makanan minuman sahurnya kami. Rahmati kami ya Allah. Kami berniat melaksanakan sahur puasa dari sejak azan subuh sampai dengan azan maghrib. Anugerahkan kepada kami kesehatan, kemampuan, kesabaran, keikhlasan, keridhaan, disertai semangat melaksanakannya ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rahmatilah kami. Terimalah amal ibadah kami. Amin. Enak tuh Pak.
Bebelokan tuh, istri makan, anak makan, ditemenin malaikat. Ini mah yo, istri di kamar, suami di ruang tamu, anak di kamar mandi. Wah, terlalu boleh latih sama kita dari rumah. Maghrib juga kalau sempat ke rumah Pak, sok doa pimpin. Kayak saya juga sama Pak. Saya digilir aja gitu. Ada anak yang laki-laki, kakang, giliran kakang sok doa. Ayah aja, enggak kakang sok doa. Kamu tuh laki-laki. Nanti kamu bakal punya kehidupan. Nanti kamu bakal punya pasangan. Dari mulai sekarang sok doa. Nanti kamu bakal memimpin. Hari ini kamu dipimpin. Hari ini kamu ada yang mendoakan. Ayah yang mencontohkan. Nanti mau kamu. Terus Pak persiapan anak kita. Ini latihan Pak. Lihat untuk menjadi orang bertakwa itu kan butuh ada medianya, butuh ada sarananya. Ini dengan Ramadan ini. Sekali lagi Pak, harus bahagia dengan akhlak. Jangan hanya sibuk sholat, tapi nggak ngefek ke kehidupan kita. Jangan sampai sibuk hari ini masuk ke 15, 16, 17. Apalagi ada yang udah mau siap-siap lagi, banyak yang izin ini, mau berangkat. Ini pesawat kena rudal nggak? Udah bismillah aja. Direct, ya direct bisa sama. Pulang juga sama, ada yang pulang. Gimana nih, Kang? Ada rudal lewat? Nggak ada. Kok bisa? Biasa kami tidur jadi nggak tahu. Yang lain tempat lain lagi pada tegang ini, tapi kita alhamdulillah loh. Saking enaknya suasana Ramadan, tidak ada peperangan di sini Pak. Sampai bobo kita mah Pak. Tidur sare jam sare. Udah sholat bobo deui, baru juga 2 ayat tidur lagi Pak. Bangun asar 2 ayat tidur lagi. Rumah miliki akhlak. Dari mulai mana akhlak kita? Dari mulai orang tua. Surat An-Nisa 36. Masih punya orang tua. Seburu-buru bahagiakan orang tua kita, nanti bukannya kolaknya, kurmanya, tehnya itu dari mana, dari siapa, berasnya itu dari siapa. Akhlak ini Pak, punya gaji, punya pendapatan, kalau ingin tahu berkah apa enggak, udah nyampe belum gaji kita ke orang tua. Nanti orang tua tok dur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah kata si ibu, alhamdulillah kata si bapak. Oh Pak, yuk buka dulu. Ini teh anak waktu udah sebelum Ramadan beli mana enak ini teh. Mereknya juga apa ini teh? Seruput, Allahumma lakasun. Tehnya dari kita, gulanya dari kita. Jangan kebalik Pak, kita ke rumah buka teh hangat, tehnya dia ngebeliin orang tua, gulanya yang ngebeliin orang tua, kormanya mertua, la ilaha illallah. Kieu we pagawean. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Udah bagus, Allahu Akbar. Ngajinya udah bagus, zikirnya udah bagus. Tapi mana buktinya? Cari ridho Allah, gak akan ketemu kalau nggak dapat ridho orang tua. Gagah-gagahan hari ini sampai sehari 4 juz sujud kening berjam-jam, mulut tidak pernah berhenti untuk bertasbih. Gak ada artinya demi Allah kalau nggak hadir di depan orang tua, tidak pandai menyenangkan orang tua. Pakai akhlak, pakai adab ke orang tua. Kelihatan, kerasa tuh nanti orang tua, bener anak saya mati puasanya. Tambah kadir, tambah sopan, tambah ramah, tambah rendah hati, dermawan, suka memaafkan kesalahan orang lain, gak suka bermusuhan dengan orang, inginnya menghubungkan tali silaturahmi, senantiasa punya hati yang baik kepada siapapun, melihat siapapun tuh baik, balas keburukan dengan kebaikan, ngedoain, ngirim makanan, ada aja kebaikannya.
Jadi tuh Pak puasa kita tuh Pak. Ini mah ngajak berantem aja orang tua, musuhin orang tua aja, ngomongin orang tua aja. Doraka Pak, Bu. Nggak ada lagi, saya juga ngapain gini-ginian tuh ngapain? Ngapain pakai dalil-dalil begini juga? Kalau nggak dapat dari orang tua, mau ngapain? Orang tua sudah meninggal dunia, salah satunya, terus nggak ada baktinya gitu, nggak pernah ingat, nggak doa, nggak berbuat baik, diniatkan untuk almarhum, terus ngapain nih ceramah model begini? Punya rumah, nggak berkah, ada istri, nggak akan sakinah, punya anak, acak-acakan demi Allah. Maka tunjukkan adab akhlak kita dari hasil puasa itu. Kalau ingin bahagia, mau punya akhlak orang tua dulu, jangan yang ke lain-lain dulu. Anak saya memang menikah batur teh meni bagus, meni baik teh ke tetangga teh. Komo kalau di tempat kerja mah terkenal ramah. Kalau ketemu saya mah boro-boro galaknya minta ampun anak saya. Tukang musuhin orang tua, kerjanya ngeselin orang tua, ngambil hak orang tua. Bahkan masih hidup pun ngancam-ngancam warisan, masih hidup. Dua, kalau ingin bahagia, miliki akhlak. Jangan jauh-jauh dulu ke keluarga kita Pak, ke istri, sing sopan Pak. Dari hasil saum tuh, tong urat yang merekatang wae apa. Sing halus gitu ke istri itu. Nyuruh istrinya jangan pakai telunjuk lagi Pak. Ini, nih, udah itu tuh buat nanti sahur gitu. Nanti buat lebaran gitu. Yang loreng, yang kuning, yang hijau, yang gitu. Aduh, ya Allah, ini bahagia ya Allah punya suami teh. Masuk Ramadan teh puasa teh bener kayaknya mah baik. Suka memaafkan, sekarang mah banyak malu ke istri itu. Perhatian banget, simpati banget, ngurusin banget. Ketemu ke anak, miliki adab akhlak. Kalau bisa Pak, ini mah kita aja lah Pak ya. Lebaran ini mah Pak, anak kita yang didatengin Pak. Jangan pengen kita didatengin sama anak terus, contohin Pak. Kan kakak maafin ayah. Ya ayah kan harusnya pun, harusnya kakak ke ayah udah. Maafin ayah. Ayah belum bisa jadi ayah yang baik. Jangan gitu ya, ya kayak kakak yang soleh, yang pintar, kuliah yang rajin, jaga pergaulan, jaga diri sebagai wanita muslimah. Tuh contohnya bunda. Oh iya, saya maafin ya, ya. Justru kakak minta maaf, enggak, kakak mau udah dimaafin. Ayah minta maaf. Aduh Pak, enak Pak. Panggil adiknya, mana adikmu? Kakak, maafin ayah saya. Oh iya, contohin Pak, mendahului. Jangan terus-menerus aneh. Ayo, antri kayak entong, anak 12. Datangin satu-satu. Ke istri juga sama Pak. Kenapa sih kita istri harus datang ke kita? Pak kita aja datang ke istri, contohin Pak. Bun, maafin ayah itu. Banyak salah ayah. Lebih banyak memperhatikan orang di luar dibandingkan bunda. Lebih banyak waktu tersita di luar dibandingkan bunda. Bun, maafin ayah. Sama ayah maafin bunda juga. Semoga kita kumpul di surga. Dinikahkan lagi oleh Allah di surga. Aduh, asisten rumah tangga nggak pulang kampung. Bibi, gimana Bi? Sini Pak, lagi nyiapin ketupat. Bi, maafin bapak ya. Cino mana? Lagi ngelapin mobil Pak. Ini teh Idul Fitri. No, sini no. Ngapain? Siapa maaf Pak lagi ngelapin. No, maafin bapak. Ya Pak terbalik Pak saya. Maafin bapak. Terus punya rendah hati Pak. Oh kieu itu. Jadi ustaz teh kieu. Naik rangkul. Merendah. Tong sombong. Sebetulnya Pak, saya juga hari ini harusnya pakai peci itu.
Udah nggak boleh pakai sorban sama guru. Copot sorban kamu. Masa pengen diistimewain aja. Pakai peci, jadi sarua, jak RT, jak RW, anggulu, sarua. Ya. Ini mah yang di alam-alam yang disebut al-mukarram, yang disebut ustadz, ajengan, kiai. Kalau kamu pakai ini udah pengen diistimewain, musrik kamu teh, cilaka kamu teh, jauh dari ikhlas. Dakwah kamu ingin disebut ustadz, dakwah kamu ingin disebut kiai, ingin disebut ajengan. Nah, ini masalah kita, Pak. Hadirnya kerendahan hati itu adalah dari hasil ritual-ritual ibadah, saum yang benar, baca Quran dengan isinya. Atau tahun ini Pak, tahun ini masuk hatam terjemah, atau minimal hatam terjemah deh. Jangan hantem baca Quran tapi ngerti gitu. Kalau baca Quran ngomongin URT, terus baca Quran ngomongin mertua. Sadaqallahu azim. Jangan apa kabar? Obat. Makanya minimal Pak. Hatam terjemah lah tahun ini mah. Jadi tahu tuh isi Al-Baqarah teh naon. Al-Imran itu apa, An-Nisa itu apa, Al-Maidah dan seterusnya isinya apa. Ini mah yang suka rajin baca Yasin aja nggak tahu tuh. Kono aja mantap nih bacaan surat Waqiah. Pokoknya katanya bengar, isinya naon, tabarok. Isinya cari tahu, minimal terjemahan. Udah ketemu terjemahan, hatam terjemahan, cari ustadz, cari guru yang mengerti tentang tafsir Quran, jangan ngarang. Jadi sepertinya kita tuh solehnya tuh cuma perasaan doang, rausan apa itu soleh. Suka baca Quran tapi itu ngerti. Bayangkan Pak, ada orang yang tiap maghrib, antara maghrib isya rajin baca Quran, tapi seumur hidup membenci suaminya, gimana? Rajin baca Quran, tapi nggak mau silaturahmi sama tetangganya. Pelitnya minta ampun. Ini nggak nyambung ini. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, sering dilewatkan oleh dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sering baca oleh dia, bahkan dibawa di dalam sholat. Tapi hidupnya mang-mang, was-was, cemas. Besok gimana? Ini urusan anak gimana? Biaya sekolah gimana? Nanti kalau suami saya pensiun gimana? Ini nyara rambung. Makanya minimal tahun ini memaksakan Pak, sing asyik, sing masuk baca terjemahan. Sekarang zaman udah modern, serba gampang. Di handphone bisa ditaruh aplikasi Quran. Ada terjemah, ada tafsir, beraneka ragam tafsir. Walaupun memang perlu dibantu yang membimbing. Tapi minimal tahu, oh ini teh artinya teh naon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Udah ngerti ini aja, beres hidup kita tuh. Udah tahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah beres hidup kita tuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Udah tuh, udah nggak mau bersekutu lagi, udah nggak mau kerja sama, udah nggak mau denger rayuannya, provokasinya, nggak ada. Pokoknya mah musuh yang nyapa setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Khuliqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah sebagaimana Allah yang telah memberikan sifat-sifat yang baik, penyayang, pengasih. Oh, selama hidup juga, karena saya makhluk Allah, ciptaan Allah, maka saya hari-harinya adalah menebar kasih, menebar sayang. Udah ketemu dua ini aja Pak. Guru kami di Bandung mengatakan, kedua ieu wae can asup kana Quran, jelema teh geus beres. Dengan ta'awud yang mengerti, memahami, dibaca dengan sungguh-sungguh, dihayati, diamalkan, lalu basmalah. Dengan modal ini aja sebelum masuk ke Quran, harusnya manusia itu udah benar. Belum lagi masuk ke ayat-ayat tentang peristiwa, tentang perintah, tentang larangan, bagaimana akhlak Nabi. Nabi terdahulu dengan segala ujiannya. Orang-orang terdahulu dengan hadirnya keajaiban-keajaiban hidup. Jadi kita mah pokoknya dengan alhamdulillah yang sebelum kita
Jadi ngenerap itu warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil supaya nyerap cahaya Allah tuh diserap oleh kita. Setiap huruf satu kebaikan dikali 10 Ramadan bahkan beratus-ratus kali bahkan tidak terhingga. Dari sujudnya senantiasa ingat kematian. Dari rukunya dia merasa semua sama di hadapan Allah, nggak dibedakan oleh Allah. Saya tak bekar, saya tak miskin, saya tak turunan sahabat. Allahu Akbar. Dari sholatnya yang besar itu Allah. Tidak ada lagi membesarkan nafsu, tidak ada lagi membesarkan jabatan, harta. Saya turunan siapa? Saya anak siapa? Saya punya kedudukan apa? Allahu Akbar. Yang besar Allah, tidak membesarkan marah, tidak membesarkan gibah, tidak membesarkan jasa kebaikan. Allahu Akbar. Allah dia yang agung, dia yang maha besar. Beres Pak, kalau sholatnya dihayati benar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aqimis sholat wa atuz zakat 28 kali. Aqimis sholat, zakat. Orang tua, zakatnya ke orang tua gimana? Memberi. Sedekah yang paling utama ke siapa? Ke orang tua. Jangan bangga yang suka santunan. Sementara orang tua ke orang tua pelit. Jangan bangga punya 1000 yatim, itu juga bagus. Tapi tolong perhatikan, udah dermawan belum ke mertua? Udah suka memberi belum ke mertua? Ke istri, rajin ngasih ke orang. Ke istri gimana? Bakhil ke istri, baik ke orang, masalah. Ke anak juga sama. Baik ke orang, tapi bakhil ke anak, dimusuhin besok sama anak, Pak. Bapak koret, Bapak medit, korek hese, cap jahe, buat kasihan tinggali, Pak. Pun saya harus bawa gaji, tinggali si Bapak. Apa yang kita tanam hari ini ke keluarga? Demi Allah, Pak, saya belum merasakan tua ya, Pak. Katanya, Pak, lansia itu yang paling nikmat itu dicintai oleh istri, oleh anak, oleh cucu. Karena rumpul. Dan terkenal, Eyang dermawan, Aki anu dermawan. Ini mah tiap Aki datang, birak, kalah labur. Ayo si Aki, ada Eyang, serem atau si Eyangnya juga, horor, pelit iya. Asisten rumah tangga, yang punya ikan, melihara ikan, koi, apa lagi ikan teh? Ikan koi, terus ikan apa? Koki, ikan apa? Yang suka melihara itu, suka tuh sing ada adab, ajak ngobrol karena ikan tuh bertasbih. Yang melihara kucing ibu, si Jojon, si Joni yang ibu namanya. Saya juga sama, bu lagi sahur datang kucing. Oh, pengen ikut sahuran juga. Nah, Joni marahin bu. Kan ikutan makan aja, jangan gitu. Sahur juga, tapi kamu nggak puasa ya. Dimulai dari rumah, Pak, punya tanaman. Lidah mertua, bolong-bolong apa? Bolong janda. Apa sih? Itu lidah bolong. Janda bolong, janda bolong. Itu Pak, kalau Bapak punya ada Pak, punya rasa, itu tanaman teh saya teh yang beli. Udah saya rawat, tanggung jawab. Dia tiap hari bertasbih, Pak. Maaf bagi para penggemar burung cucak. Bantuan atau cicing mah itu cangkro naonnya cing yang bawa ada Pak mana teh yang ada di sana jangan tuh Pak dia juga tuh ada waktunya pengen di sana pengen enggak punya ada lingkungan dari hasil Ramadan apa senang dengan kebersihan beres itu kamar ibu ini acak kadut begitu loh mari saya rapi teh mana yang daleman mana yang luaran mana yang pertengahan kamar mandi ya Allah itu nih licin bisa buat seserodotan enak itu kamar mandi bersih banyak anak waktunya habis sih Pak ini Pak Ustaz jangan buat sih Pak Ustaz itulah pokoknya miliki adab hasil dari Ramadan hari 15 yang 16 pun termaaf miliki akhlak miliki adab sopan ramah rendah hati punya cinta punya kasih sayang
punya kedermawanan, suka memaafkan, minimal 7 ini. Ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Periksa dari puasa kita yang dari subuh sampai maghrib, sudah sampai pertengahan Ramadan, yang sampai sekarang sudah masuk juz 15, juz 16. Sudahkah menghadirkan rasa simpati, empati, kasih sayang, memaafkan kepada yang lain? Mudah-mudahan hari ini Allah menolong kita, memberikan hidayah agar dari saum kita, puasa kita menjadi orang yang bahagia karena memiliki akhlak yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doa untuk orang tua kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Mertua kita yang sedang sakit cepat sembuh, yang di rumah sakit, sedang dirawat, yang di rumah, semoga diangkat sakit dan penyakitnya. Orang tua kita, kakek nenek kita, mertua kita yang sudah meninggal dunia, semoga dimaafkan dosanya, diterima amal ibadahnya. Apapun untuk orang tua kita, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik, Allah memberikan pertolongan dan kita dimampukan untuk bisa membahagiakan orang tua. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.